Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah, saudara ya. Yang pagi ini saya berikan judul Gabriel. Kita masih berada pada masa raya bulan Natal, saudara ya. Saya akan masih bagikan berita-berita sukacita Natal. Saya pikir jarang-jarang ya diperdengarkan dalam berita Natal, berita tentang malaikat Gabriel. Biasanya yang kita dengar adalah Yusuf, Maria, para majus, para gembala di padang Efrata, dan Herodes biasanya ya. Jangan menyebut Natal dengan sikap Herodes, sering kita dengar. Nah pagi ini coba kita akan sama-sama belajar dari sudut pandang Natal. Saya mau bicara tentang Gabriel, salah satu malaikat yang penting yang ada di sorga. Kita baca dulu saja ayatnya, baru saya terangkan ya. Lukas pasal 1 di ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kita baca ayat ini berganti-gantian ya. Malaikat yang datang kepada Zakaria, kayaknya Tuhan masih percayakan kita pada seputar ayat ini ya. 18 saya baca begini kata firman Allah. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, kata malaikat, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 21. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ayat 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka, mengertilah umat Tuhan begitu bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. 23 terus. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 ya. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya 25 sama-sama 2 dan 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saya bermaksud memang melengkapi dalam beberapa hari ini kisah ayat yang kita baca. Zakaria sudah, Elizabeth kita udah belajar. Kemarin kita belajar Yohanes Pembaptis juga sudah. Nah sekarang kita lihat tokoh satunya yang menyampaikan berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria juga kepada Elizabeth. Yaitu malaikat Gabriel. Coba lihat ayat 19, next lihat gambar ini. Saya baca ulang sekali lagi. Dalam ayat ini Lukas 1:19 dikatakan begini, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Gabriel sebetulnya bacanya L-nya Elohim, Gabriel gitu ya. Sebetulnya penulisannya betul dipisah gitu ya, Gabriel, L-nya Elohim, yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, kata Gabriel, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi tugas malaikat Gabriel adalah menyampaikan kabar baik. Saya langsung bawa saudara pada inti yang saya coba mau sampaikan sama saudara. Lihat gambar pertama yang saya sodorkan sama saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, sesungguhnya ada 3 malaikat besar di Alkitab yang kita tahu di Alkitab. Yang pertama adalah Gabriel, salah satu malaikat yang penting ya, yang suka diutus oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya, untuk menyatakan kehendaknya, kabar baiknya kepada umatnya, kepada orang-orang yang dicintainya. Salah satu malaikat yang penting namanya Gabriel. Gabriel
itu tugasnya adalah pembawa kabar baik, a messenger. Lalu ada yang kedua, namanya adalah Mikael. Ini dia adalah jenis malaikat panglima bala tentara sorga. Ini penghulunya sorga. Lucifer itu nanti kalahnya oleh Mikael, perang saudara ya. Di Wahyu pasal 12. Bahkan ada banyak kisah Mikael ini perang sama iblis karena dia memang panglima bala tentara sorga. Lalu ada yang ketiga namanya adalah Lucifer. Belakangnya nggak ada L tapi fire belakangnya. Gabriel, Mikael, Lucifer. Nah, Lucifer itu adalah seorang pemimpin pujian, pemimpin worship leader di sorga, pemimpin pujian paduan suara di sorga. Salah satu malaikat, bahkan mungkin satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan tahtanya Tuhan, si Lucifer. Sebetulnya kalau kita baca Alkitab, luas ya Alkitab. Kalau kita baca dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak sih nama-nama malaikat ya. Ada banyak jenis-jenis malaikat. Jadi bukan cuma 3 sebetulnya. Perjanjian lama kita ketemu malaikat yang namanya kitab Kejadian, namanya kerub atau kerubion, kerub. Kerub itu malaikat yang dahsyat ya. Dia itu malaikat kerub itu dia punya 4 wajah saudara ya. 4 wajah. Yang pertama dalam kitab Yehezkel, kerub itu punya 4 wajah dia. Wajah yang pertama mirip manusia, saya pernah terangkan kalau ada masih ingat dalam kitab Yehezkel, itu kerub. Kitab Yehezkel mengatakan wajah pertama menyerupai manusia, wajah kedua seperti lembu, seperti raja wali, kemudian keempat seperti singa. Masih ingat pelajaran itu? Itu kerub. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, kitab awal di kitab Perjanjian Lama, itu Kejadian pasal 3 ayat berapa itu 24 kalau nggak salah, 23 apa 24, coba tolong multimedia. Multimedia kayaknya siap-siap saja dengan ayat-ayat ya, karena saya nggak sempat tuliskan tentang malaikat-malaikat. Saya baca saja. Kejadian 3, nah ini dia ayat 23 dan 24 berarti. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, manusia pertama Adam dan Hawa, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lihat ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub, beberapa malaikat kerub namanya, dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar, pedang kayak api, untuk menjaga jalan apa? Ke pohon kehidupan. Jadi ceritanya begitu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, supaya dosanya enggak abadi, supaya dia jangan makan lagi buah di tengah pohon kehidupan. Di Taman Eden namanya buah pohon kehidupan. Kalau ngambil makan buah itu, mereka akan kekal jatuh dalam dosa dan tanpa pengampunan. Makanya Tuhan Allah berkepentingan menjaga pohon di tengah Taman Eden yang namanya pohon kehidupan. Tuhan jaga dengan beberapa malaikat kerub dengan pedang menyambar-nyambar. Rupanya dijaga sampai detik ini. Pohon kehidupan ada yang jaga, malaikat kerub. Yehezkel katakan malaikat ini sangat dahsyat. Tabut perjanjian itu ada 2 kerub. Peti perjanjian itu 2 kerub. Malaikat di situ menundukkan wajah di atas tabut perjanjian, ditutup pendamaian. Itu kerub, 4 wajah, malaikat yang dahsyat. Jadi bukan cuma 3 saja. Di perjanjian lama muncul nama kerubion atau kerub. Ada juga namanya serafim. Serafim itu pernah dilihat oleh Nabi Yesaya. Masih ingat Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2? Yesaya 6 ayat 1 dan 2 ketika Raja Uzia mati. Nah ini saya baca ayatnya, terima kasih multimedia. Saya tunjukkan contoh-contoh supaya clear tentang malaikat. Saya mau coba sampaikan sama saudara meluas rupanya. Pelayanan malaikat bukan cuma Gabriel, tapi pelayanan malaikat. Lihat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, pelindung Israel, goncang Israel, cemas Israel, takut pengayom Raja Uzia. Karena bangsa-bangsa tetangga musuh Israel sangat takut sama Raja Uzia. Selama sang raja masih hidup, bangsa tetangga gak berani nyerang, gak berani otak-atik bangsa Israel. Aman, makmur, damai, hampir gak ada perang zaman Raja Uzia. Tapi itu mati hari itu.
Apa yang terjadi? Yesaya berkata, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi terus dan menjulang tahtanya dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lihat ayat yang kedua. Apa yang dilihat oleh Yesaya? Para serafim. Apa ini para serafim? Para malaikat yang namanya serafim. Berdiri di sebelah atasnya, lihat bentuknya seperti apa. Malaikat serafim. Beda-beda loh malaikat. Yang tadi 4 wajah, sekarang beda. Masing-masing para serafim dikatakan mempunyai 6 sayap. Loh lain loh. 2 sayap dipakai menutupi muka mereka. Ini gambaran tidak boleh sombong begitu kalau diajarkan. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang terbang. Ada malaikat punya 6 sayap. Malaikat serafim namanya. Dan itu dilihat oleh Nabi Yesaya. Dan Yesaya berkata begini, nanti baca di rumah ya, nggak sempat waktunya. Turun ke bawah. Aku ini orang yang najis bibir. Karena setelah matinya Raja Uzia, justru janji Tuhan digenapi sama Yesaya. Tuhan pakai Nabi Yesaya, Tuhan pilih panggil Nabi Yesaya. Yesaya berkata begini, aku ini Tuhan orang yang najis bibir. Lalu si malaikat ini ambil bara api, ditaruh, disentuhkan di mulutnya, dikuduskan dengan bara api mulutnya Yesaya. Itu tugasnya serafim, menguduskan mulutnya daripada Yesaya. Saya mau bilang begini sama saudara bahwa di Alkitab, sepanjang kitab Kejadian sampai kitab Wahyu di Perjanjian Baru, kalau Anda baca, Tuhan itu mengerjakan rencananya, melakukan kehendaknya. Perhatikan saya katakan, seringkali Tuhan mengutus malaikatnya. Lebih sering ketika Tuhan melakukan rencananya, lebih sering dia utus malaikatnya, suruh malaikatnya untuk genapi rencananya atas umatnya. Lebih sering malaikatnya diutus. Memang ada hal-hal tertentu yang khusus Tuhan sendiri yang turun tangan. Ada bagian-bagian tertentu Tuhan yang langsung dia bekerja. Misalnya Alkitab Kejadian katakan, ketika menciptakan langit dan bumi, Allah langsung yang turun tangan. Jadilah terang, jadilah langit bumi, Allah sendiri. Khususnya ketika menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, itu tangan Tuhan yang menjadikan. Khusus ini manusia sangat berharga, diciptakan dengan tangannya, langsung Tuhan bekerja. Tapi kalau ada cermat gitu loh, baca Alkitab, Anda telusuri baik-baik, Kejadian sampai Wahyu, apa yang Anda temukan, apa yang kita temukan. Saya sudah cek, makanya saya berani ngomong. Ketika Tuhan dia bekerja atas umatnya, dia turun tangan menolong umatnya. Tuhan lihat bahasa saya pilih kata-kata ini, lebih sering, lebih suka, lebih sering pakai malaikatnya, utus malaikatnya. Itu realita. Baca baik-baik Kejadian sampai Wahyu. Dari mulai zamannya para nabi sampai zamannya para rasul, baik Petrus, Paulus dan seterusnya. Tuhan sering menggenapi rencananya, suruh malaikat lebih sering. Ada banyak contoh di Alkitab. Misalnya, saya kasih contoh ya sebelum saya sampaikan tentang malaikat yang lain. Saya kasih contoh misalnya di Alkitab ada sebuah peperangan. Yosua menghancurkan kota Yeriko. Dalam beberapa hari ini saya ngomong Yeriko terus. Karena saya juga ketika baca, saya ngeh juga ya. Ketika belajar soal pelayanan malaikat, Tuhan singkapkan juga. Ternyata tembok Yeriko itu roboh. Itu bukan sekedar karena Yosua dan Israel keliling selama 1 hari, 1 kali 6 hari. Hari ke-7 kali bersorak roboh tembok. Di pasal 5-nya, Yosua pasal 5. Itu ayat 1 sampai berapa itu ya? Coba saya cari dulu saudara ya. Dalam Yosua pasal 5, coba lihat ayat 13 sampai 15. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Perhatikan ayat ini. Ada sebuah kisah di sini saudara ya. Lihat, ketika Yosua dekat Yeriko, ya, mau menghancurkan Yeriko ini, ceritanya udah dekat. Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Lihat ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Siapa dia? Mikael, penghulu malaikat sorga, pimpinan perang, pelindung, penjaga, penolong umat Tuhan.
Tuhan utus rupanya sebelum Yosua hancurkan Yeriko, malaikatnya diutus dari sorga untuk menolong Israel. Diutus, kalau ada panglima bala tentara sorga, berarti ada prajurit-prajurit malaikat-malaikat yang lain. Nggak mungkin dia sendiri, ada malaikat yang lain. Makanya dikatakan, sekarang aku datang, kata Mikael. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini. Terus ayat 15 biar jelas. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ada ngerti di sini? Begitu pasal 5 masuk pasal 6, hancur Yeriko. Jadi hancurnya Yeriko itu bukan sekedar keliling-keliling. Bukan sekedar bersorak, haleluya, tiup sangkakala, brek roboh. Itu saya yakin kalau kita kaitkan dengan Yosua pasal 5, ayat 13 sampai 15, turun ke bawah. Tembok Yeriko hancur, itu kekuatan bala tentara malaikat surga. Tidak ada kata kebetulan, sebelum menyerang Yeriko, Mikael yang dulu. Mikael bukan malaikat sembarangan. Ini salah satu malaikat penolong. Kalau Anda menghadapi, dengan kita mengerti pelayanan malaikat, dengan kita mengerti cara kerja Tuhan dengan pelayan malaikat, ini akan sangat membantu kita, menolong kita ketika kita hadapi persoalan. Ketika kita hadapi problem, ketika kita hadapi peperangan rohani melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat iblis sangat membantu kita. Karena ada Mikael, ada Gabriel, ada penolong-penolong, dan memang sampai hari ini Tuhan bekerja lebih banyak, lebih sering diutus malaikatnya. Kasus tertentu Tuhan sendiri turun tangan, tapi jarang. Baca Kejadian sampai Wahyu, lebih sering malaikat yang diutus. Ada banyak cerita itu, waktu kita tidak banyak. Pada waktu berapa bulan yang lalu, atau mungkin berapa bulan yang lalu ya, ketika perang Hamas dengan Israel, itu banyak muncul di TikTok, ya, video-video di TikTok itu ada malaikat sorga di atas Yerusalem, wilayah Israel. Ada beberapa mengatakan itu bukan editan. Tapi saya yakin bahwa pelayanan malaikat diutus sama Tuhan ada sampai detik ini. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Alkitab menuliskannya bahwa memang Tuhan lebih sering bekerja mengutus malaikatnya untuk lakukan rencananya, kehendaknya, melindungi, menolong, melepaskan, memulihkan, memberkati kita. Dia lebih sering ternyata mengutus malaikatnya. Bersyukur kita pagi ini ketika mendengar berita Natal, sukacita Natal, kita disingkapkan pewahyuan firman lewat ini, lewat Gabriel yang datang kepada Zakaria. Bahkan kepada tokoh-tokoh Alkitab, dia banyak datang seperti itu. Ingat kisah Elisa yang saya sering ajarkan sama saudara. Masih ingat ya? 2 Raja pasal 6, gak usah dibaca deh itu ayat. Gehazi buka pintu, tentara Aram kepung pondok Nabi di Asdod. Hanya untuk 2 orang, Elisa dan bujangnya Gehazi. Raja Aram Ben Hadad itu kepung pondok Nabi di Dotan. Sampai yang namanya bujangnya Elisa berkata, mati kita Tuanku, celaka kita Tuanku. Tetapi Elisa tenang saja, tenang saja dia. Tidak ada takut itu si Nabi Elisa. Kenapa? Karena dia bisa lihat. Gehazi gak bisa lihat. Dia lihat rupanya Elisa dengan mata rohani, mata iman yang tajam. Ada bala tentara malaikat sorga. Itu pasti Mikael yang diutus oleh Raja Sorga. Itulah Tuhan sendiri. Untuk memimpin prajurit-prajurit malaikat. Jumlahnya lebih banyak dan lebih sakti tentu malaikat daripada tentara Aram. Itu jumlah lebih banyak di belakangnya. Tentara-tentara yang menggobeng itu. Begitu dibuka matanya oleh Tuhan si Gehazi, bujangnya, dia pun lihat. Baru dia berkata, betul ada malaikat-malaikat. Lihat saudara ya, untuk menolong masalah secara fisik. Masalah yang mau bikin mati, masalah yang mau menangkap yang namanya Elisa. Elisa tidak akan mampu dengan bujangnya melawan tentara ini. Ini masalah besar. Ini peperangan besar. Elisa bisa kalah. Tapi lihat Tuhan ada di pihaknya Elisa.
Bagaimana cara Tuhan menolong Elisa? Tuhan gak langsung turun tangan. Tuhan utus siapa? Kata 2 Raja-Raja pasal 6. Tuhan utus malaikatnya. Jelas cerita itu. Yeriko roboh, bala tentara malaikat Tuhan ternyata. Kita ketemu ayatnya bukan ngarang-ngarang, saudara. Dan sebetulnya Daniel, nah coba lihat Daniel pasal 6 ayat 23. Kita sering baca tentang Daniel. Kita lihat kenapa singa gak makan Daniel. Nah ayat ini menyingkapkan pewahyuan ini. Bikin saya sadar, bikin Anda sadar. Saya bersyukur ya, pagi ini saya boleh mengajar saudara tentang pelayanan malaikat. Karena ketika saya pelajari, saya ketemu ayat ini. Dan saya sukacita. Saya bagi ayat ini sama saudara. Daniel pasal 6 di ayat 23. Perhatikan. Allahku jadi begitu Raja Babel tanya kepada Daniel. Daniel, apakah kau selamat? Apakah selama ini kau setia dengan Tuhan Allahmu? Allahmu sanggup menjaga melindungi engkau. Daniel jawab begini di ayat 23. Kekalah hidup Tuhanku, kata 22. Lalu 23 berkata begini. Allahku, ngomong sama raja, telah mengutus malaikatnya. Malaikat, jelas loh kalimatnya. Ini bukan mengada-ada. Pelayanan malaikat itu banyak di Alkitab. Saya ulang deh pembacaannya supaya meyakinkan iman kita. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jelas loh kalimatnya. Ini seringkali tidak terbaca, tidak terdeteksi sama kita. Ternyata yang bikin singa itu tertutup mulutnya, tunduk di kaki Daniel. Ada malaikat-malaikatnya Tuhan menutup mulut singa. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel ini dalam ancaman fisik loh, mau dimakan sama singa. Singa yang ganas. Baca Kejadian 6. Singa yang kelaparan. Itu nanti para menteri yang bikin plot yang jahat dimasukkan. Belum turun dari gua di atas, diterkam, hancur sama tulang-tulangnya. Tapi Daniel mereka tidak bisa makan. Tunduk di bawah kaki Daniel. Ditutup mulutnya. Dikatupkan sama para malaikat sorga. Jadi jelas ya, Tuhan lebih banyak menolong umatnya dengan para malaikat yang diutus. Berita tentang kelahiran Ishak pun malaikat yang datang sama Abraham. Nanti kamu punya anak. Bahkan ketika Anda ingat tentang kisah Lot di Sodom Gomora. Nanti baca di rumah kitab Kejadian. Tuhan lewat doanya Abraham menyelamatkan Lot sama keluarganya. Itu 2 malaikat diutus. Dan memang malaikat yang datang sama Abraham juga sama malaikat yang datang sama Lot itu gak punya sayap. Kalau punya sayap kayaknya Abraham takut masa itu. Jadi macam-macam ya malaikat. Tapi jelas yang menyelamatkan itu antara Gabriel atau Mikael gak disebutkan. Tapi 2 malaikat dari sorga diutus oleh Tuhan datang ngomong sama Lot. Pokoknya jangan menoleh ke belakang. Terus maju ke depan. Lot selamat, 2 anak selamat, istrinya menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Tapi malaikat yang menyelamatkan mereka. Kenapa saya harus sampaikan ini pada saudara? Karena sekali lagi dengan cara kita mengerti pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Dengan para malaikatnya. Ini menolong kita. Untuk kita dalam peperangan kita yakin ada malaikat yang jaga kita. Kisah pasal 12 kalau nggak salah itu, Petrus masuk penjara. Masih ingat cerita itu? Masih ingat siapa yang lepaskan Petrus? Ditepuk pundaknya. Malaikat loh yang datang. Cuman 1 malaikat itu borgol copot. Belenggu di kaki lepas. Pintu penjara terbuka. Gerbang besar mungkin dari kayu atau besi yang besar terbuka dengan sendirinya. Otomatis terbuka. Karena malaikat yang datang. Tidak mustahil apa yang dialami Petrus itu bicara masalah kita. Tuhan bisa buka pintu terbuka dengan sendirinya dengan pertolongan seperti ini. Sampai hari ini Tuhan sanggup tolong kita. Saya udah banyak bicara kisah perjanjian lama. Dia lebih banyak bekerja dengan para malaikat. Ternyata perjanjian baru sama. Paulus yang terkatung-katung kapal mau tenggelam, hancur. Itu malaikat yang jaga. Selamat semua sampai di seberang. Walaupun karam itu kapal. Selamat karena malaikat. Kita ketemu Petrus juga.
Paulus juga di penjara. Yang lepaskan ternyata juga malaikat. Jadi kita banyak ketemu di Alkitab kisah Tuhan bekerja dalam kehendaknya, tolongin kita, lindungi kita, berkati kita. Yang diutus itu siapa? Malaikatnya. Malaikatnya yang diutus. Saya ingin bacakan satu ayat Perjanjian Lama yang sangat terkenal pada masa-masa pandemi COVID-19 di tahun kemarin, bahkan tahun 2020 di gereja suka dibacakan. Saya ingin bacakan ayat ini. Mazmur pasal 91. Coba lihat Mazmur pasal 91 ayat 7 sampai 11. Saya ingin bacakan ayat ini buat setiap kita. Perhatikan. Ayat 7 sampai 11 saya baca. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara ya. Lihat ayat ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Berarti ini bahaya besar ya. Sampai 1000, ini masalah besar, ini kesusahan besar. Ini situasi yang sangat berat dan sulit menakutkan. 1000 rebah di sebelah kiri kita, bahkan sampai 10.000 rebah di sebelah kanan kita. Wah, ini gawat ini masalahnya. Tapi Tuhan berkata, tapi itu tidak akan menimpamu. Terus ke bawah ayat 8 dibilang begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 10 sampai 11 ya. Malapetaka, kesulitan tadi tidak akan menimpa kamu, dan tulah sampar tadi tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah ayat 11 mari sama-sama kita baca. Mazmur 1 ayat 11 sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau terus di segala jalanmu. Wow. Jadi sebetulnya kalau saya bacakan banyak ayat. Kalau saya coba ceritakan dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali cerita. Memang ternyata Tuhan lebih sering, lebih suka, sering sekali bekerja atas umatnya, tolongin umatnya, bela umatnya, yang diutus malaikatnya. Kadang-kadang dia turun sendiri, tapi banyak sekali kasus malaikatnya yang datang sama kita. Ayat ini jelas mengatakan ketika sampar itu terjadi, 1000 rebah mati, 10.000 tergeletak mati juga. Tidak menimpa kamu, cuman menonton. Kenapa cuman bisa menonton, gak ngalami musibah? Alkitab katakan sebab malaikat-malaikatnya, banyak malaikat akan diperintahkannya, dikatakan apa? Kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ternyata ada penjaga. Makanya seringkali kalau saya keluar dari rumah, pergi sama istri dengan keluarga, minta perlindungan darah Yesus, tapi seringkali gak lupa jaga dengan malaikatmu rumah sampai rumah ibadah. Mau naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, jaga, tutup bungkus dengan kuasa darahmu, jaga kami dengan malaikatmu. Boleh. Karena memang ternyata malaikat itu utusan Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk tolongin kita. Saya jadi meluas ngomongnya. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian, mendengar sebuah khotbah tepatnya di salah satu kaset. Kan saya suka bilang sama saudara, saya setiap hari itu banyak belajar. Salah satunya dari hamba-hamba Tuhan yang menurut saya sangat memberkati saya. Saya tidak akan malu berkata, saya belajar dari hamba Tuhan ini, penyikapan ini dan seterusnya. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari sebuah khotbah dari seseorang yang menceritakan pengalaman seorang hamba Tuhan yang lain. Itu ya. Nah, satu kali ada seorang pengusaha, saudara, di Indonesia. Dia itu mengalami jalan buntu dalam usaha bisnisnya. Kenapa? Karena dia punya perusahaan A. Jadi pengusaha yang pertama punya perusahaan A. Itu dia punya masalah dengan perusahaan B. Perusahaan B ini punya hutang sama dia besar, sekian miliar, jumlahnya besar, dan tidak dibayar, tidak sanggup bayar. Dan ternyata perusahaan B ini sudah dijual sama perusahaan C,
Dan perusahaan C itu pemiliknya orang Amerika sama Italia sama orang Yahudi. Tidak mau bertanggung jawab hutang-hutang dari perusahaan B. C itu nggak bertanggung jawab. Kan mentok ini namanya. Maka si pengusaha yang A punya perusahaan A ini dalam usaha mentok itu datang kepada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudah meninggal. Saya bolehlah sebutkan namanya, tidak apa-apa ya saudara ya. Namanya almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung. Datang kepada hamba Tuhan ini. Lalu ceritakan masalahnya, konseling, begitu ceritakan kesulitannya. Intinya dia pengen masalah selesai. Supaya perusahaan C paling tidak dengan perusahaan B itu bisa membayar hutang-hutangnya. Sehingga perusahaan A ini bisa jalan lagi. Karena hutangnya cukup besar. Gitu. Lalu almarhum hamba Tuhan ini, pendeta ini berkata, coba tuliskan nama-nama yang punya otoritas bisa ambil keputusan menyelesaikan masalah ini. Maka pengusaha yang punya perusahaan A ini menuliskan 5 nama. Salah satunya orang Amerika, orang Italia, sama orang keturunan Yahudi tadi. 2-nya mungkin apalah di perusahaan yang B tadi ya. 5 nama dituliskan. Lalu hambanya berdoa, Tuhan aku berdoa dengan hambamu pengusaha ini. Kepada berdoa buat 5 nama ini. Kirimkan, aku minta kirimkan 10 malaikat Tuhan. Jadi kalau 10 malaikat Tuhan ada 5 orang, 1 orang, 2 malaikat. Dan Tuhan suruh malaikatmu berbisik kepada 5 orang ini. Bayar hutangmu kepada pengusaha A ini yang punya urusan A ini. Bayar hutangmu. 5 orang dapat pesan yang sama dari malaikat. Karena terbukti enggak cukup sampai berminggu berbulan, besok harinya kata hamba Tuhan yang khotbah di kesaksian dikatakan besok harinya apa yang terjadi? Itu yang namanya 5 perusahaan C itu menelpon si pengusaha perusahaan A ini. Mereka akan beriktikat baik melunasi hutang-hutang mereka. Mereka minta waktu 3 bulan 5 orang ini untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jadi rupanya sepanjang 1 hari ketika didoakan, itu rupanya malaikat-malaikat ini bisikin mereka, bayar hutangmu sama perusahaan A, bayar hutangmu. Dan ternyata saya pernah baca juga satu kesaksian di satu buku. Ada seorang ibu pernah bersaksi, saudara ya. Dia itu kangen sama anaknya. Tapi dia enggak, ini cerita yang lama. Enggak tahu keberadaan anaknya kok lama enggak pulang. Dia takut, dia cemas dengan anak perempuannya. Kerjaannya bagaimana, nasibnya bagaimana. Dia enggak bisa kontak gitu, enggak bisa menghubungi dengan telepon. Lalu ibu ini datang kepada gembalanya. Sama gembalanya didoakan. Tuhan, aku berdoa bersama ibu ini. Aku minta utus malaikatmu, ini pelayanan malaikat, utus malaikatmu untuk cari di seluruh negeri ini anak perempuan dari ibu ini. Dan bisikan, katakan di telinganya, hubungi cepat ibumu, hubungi cepat ibumu. Dan terjadi dalam kisah itu 1 minggu kemudian, 1 minggu anak ini pulang datang ke rumah ibunya. Dan dia pelukan nangis, aku enggak apa-apa bu. Loh kok kamu bisa pulang? Dia bersaksi, setiap hari dalam 1 minggu dia dengar bisikan. Yang dia gak jelas, dia dengar kata-kata, cepat hubungi ibumu. Itu cuma contoh. Saya tapi berharap dari kisah cerita yang saya sampaikan sama saudara, sampai beberapa ayat menerangkan ayat pengajaran firman yang saya lepaskan sama saudara, saudara bisa belajar sesuatu pengalaman rohani. Bahwa sampai detik ini Tuhan bekerja sama kita. Dan seringkali Tuhan bekerja yang dipakai, yang diutus, tolongin kita, pulihkan kita, berkati kita. Itu dia utus malaikatnya. Kita gak bisa lihat. Tapi dia utus malaikatnya, jaga kita, tolongin kita. Jadi saudara udah ngerti caranya ya, menyelesaikan solusi masalahmu. Kau bisa sepakat dengan keluargamu, bisa minta tolong kepada hamba Tuhan. Misalnya orang punya hutang piutang sama saudara, saya udah cerita sama saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan bisa utus malaikatnya loh, bisikin telinga orang. Orang yang dendam marah pun Tuhan bisa pakai malaikatnya bisikin supaya semuanya selesai. Sampai hari ini percaya Tuhan bekerja lebih banyak dengan cara malaikatnya yang diutus. Dan kita lanjutkan tentang Gabriel tadi. Gabriel itu membawa kabar baik dalam berita Natal. Dengan waktu yang ada saya coba sampaikan bagi sama saudara.
Dalam sukacita Natal, bulan Natal, jadilah seperti Gabriel. Jangan seperti Lucifer, tapi seperti Gabriel. Ketika Anda bersaksi kepada orang, nah itu seperti Gabriel. Seperti saya pagi ini menyampaikan kabar baik pengajaran firman, itu seperti Gabriel. Ada kasih nasihat orang, ayo kembali kepada jalan Tuhan. Ayo minggu ibadah ke gereja. Itu sikap karakter daripada Gabriel. Membawa orang menerima kabar baik datang sama Tuhan. Biarlah sepanjang akhir tahun dalam berita Natal ini, di bulan Natal ini, bersikaplah, bertemperamenlah, berkarakterlah seperti Gabriel. Mulut kita, hidup kita dipakai seperti Gabriel. Menyampaikan kesaksian kabar baik. Menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada dunia ini. Itu Gabriel. Beda lagi dengan Mikael. Boleh kita seperti Mikael. Kalau kita peperangan rohani lawan masalah. Hai masalah dalam nama Yesus. Aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku pasti menang dalam kuasanya. Itu Mikael. Hai setan, engkau keluar dalam diri orang dalam nama Yesus. Itu Mikael. Malaikat perang. Kalau Anda hadapi masalah yang takut, belajar pagi ini seperti Mikael. Mikael gak ada takutnya. Ketika Daniel pernah berdoa, saudara ya, selama 21 hari gak ada jawaban. Nanti Gabriel sebetulnya hari pertama berdoa puasa udah diutus. Ada penghulu Persia yang menghalangi. Mikael bantu perang di situ. Untuk nolongin yang namanya Daniel. Jawaban doa nyampe ke dia. Butuh waktu 21 hari. Tapi tentu Mikael menang ujungnya. Nah bersikaplah seperti Mikael. Jangan mudah menyerah kalah hadapi masalah. Never give up. Anda yang mulai merasa aku tidak mampu pendeta masalahku berat. Bangkitlah kamu seperti Mikael. Bala tentara malaikat sorga. Hadapi masalahmu. Perangi masalahmu bersama dengan Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan bisa pakai malaikatnya untuk tolongin kita. Jangan seperti Lucifer. Dalam bulan Natal saya memikirkan jangan seperti Lucifer. Lucifer itu malaikat, salah satu malaikat yang dekat di tahtanya Tuhan. Dia memimpin pujian. Jadi paduan suara, dia yang memimpin. Dia pikir nyanyian malaikat untuk dia, padahal untuk yang di sebelahnya untuk Tuhan. Dia menjadi sombong. Saya ingat seorang yang bernama Lamar Bosman, salah seorang penyembah Tuhan. Dia pernah berkata, dia pernah gambarkan Lucifer itu kata Lamar Bosman seperti alat musik semua tubuhnya. Saya ingat salah satunya dikatakan giginya kayak harmonika. Apalagi ya wajahnya kayak tamborin, lengannya kayak saksofon. Apalagi saya lupa itu ya. Mungkin mulutnya kayak trompet kali saudara ya. Macam-macam dia katakan. Jadi ketika dia melakukan, dia jago main musik tuh Lucifer. Makanya pelayanan praise and worship itu kalau tidak ditaruh pada posisi yang benar, skala yang besar, bahaya, kesombongan. Lucifer jatuh karena itu. Pelayan-pelayan seperti kami di mimbar itu kalau enggak jaga betul-betul seringkali jatuhnya di masalah yang sama dengan Lucifer. Lucifer malaikat yang hebat. Dia satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan buang dia dari sorga. Sampai di tempat yang paling bawah. Tuhan tidak butuh lagi dia. Kenapa? Dia merasa sombong. Merasa dia paling hebat. Makanya Tuhan ingatkan kita saat ini. Bersikaplah seperti Gabriel. Bersikaplah seperti Mikael. Tapi jangan tiru seperti Lucifer. Ini bulan Natal. Di akhir tahun kalau ada sukses, ada berhasil, ada ngalami mujizat, ada ngalami pertolongan. Ingat itu dari Tuhan. Atau itu dari malaikatnya yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Tapi saya mau ingatkan pada bagian akhir. Tuhan masih bisa tolong kita pagi ini lewat para malaikatnya. Jadi pelayanan malaikat itu ada. Kalau kita selamat ngalami kecelakaan, malaikat yang jaga kita yang diutus oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.